saya pikir itu orang yang di kota, Ya, di kota-kota maju itu mereka itu bisa pintar itu lewat teknologi, ya internet, ya, terus film-film, ya banyak. ya seperti itu. Tapi kita anak di kampung ini Bisa pinter. bisa pintar, Ya. tergantung kalau guru. Waktu SM3T belum ada, kami di sekolah tidak pernah mengadakan upacara, tidak pernah senam. Tapi kedatangan SM3T di sini, kami mengikuti upacara, mereka latihan anak-anak untuk upacara, ada senam juga, dan mereka juga dekati juga masyarakat. Jadi masyarakat sangat sayang sama mereka. Motivasi saya ikut SM3T, sebelumnya saya dapat info SM3T dari teman saya angkatan 3 LPTK Unri. Saya lihat program SM3T ini sangat bagus, terutama untuk sarjana muda toh. Jadi suatu hal yang baru atau tantangan bagi saya untuk mengajar di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagi saya belum sarjana namanya kalau belum mencoba di 3T. Masyarakat terutama mama-mama, papa-papa mendukung sekali dengan datangnya SM3T. Jadi bagi masyarakat itu dapat membantu anak-anaknya untuk lebih baik, lebih cerdas atau lebih apa toh. Penempatan saya di SD Impres Sogokmo, saya lebih fokus ke calistung. Catat, tulis, dan hitung, mengajarkan mencatat, menulis, berhitung, membaca, seperti itu, lebih kuat ke seperti itu. Ya, mungkin ada waktu anak itu jenuh atau bosan. Itu di saat anak itu jenuh, pandai-pandai kita lagi bagaimana anak itu bisa kembali semangat. Kalau selagi dalam pembelajaran anak-anak itu mulai bosan atau mulai gelisah-gelisah, kita apakan ke hal yang lain atau kita ajak nyanyi-nyanyi bersama, karena ciri khas anak Papua suka bernyanyi. Selain olahraga juga suka bernyanyi. Ketika mengikuti Menyapa Negeriku, tentu ada cukup banyak motivasi kenapa kemudian kita harus berada di sini. Berada di tanah Papua, tempat di mana ya inilah Indonesia yang sesungguhnya. Artinya ada sisi-sisi lain di mana kita melihat orang-orang yang berbeda dari kita, berbeda warna, berbeda suku, berbeda adat, banyak hal yang berbeda di sini. Jaya Wijaya, tentu kalau kita cerita tentang warna ya, Jaya Wijaya memberikan warna yang berbeda sekali warna Jaya Wijaya dengan warna-warna Indonesia yang lainnya. Karena kita hidup di dunia barat, artinya maksudnya di Indonesia bagian barat, kita berada di lingkungan yang setidaknya lebih kondusif, lebih nyaman untuk belajar, maju, mencapai masa depan, berpendidikan tinggi, itu jauh lebih mudah. Ketika pertama kali di sini berinteraksi dengan mereka, gitu ya, saya melihat mereka sesungguhnya adalah, kalau cerita-cerita dahulu ketika masih kecil,
antara cerita ayam dan elang, mereka ini adalah telur-telur elang. Ini di luar harapan, artinya di atas harapan saya. Karena sebelumnya ketika orang dikatakan Papua, di sini sumber penyakit, di sini adalah kondisi yang tidak kondusif, perperangan kata orang, kemudian sulit, banyak hal lah yang sulit di sini. Tapi ketika sampai di sini semuanya berbeda. Saya melihat anak-anak yang kita pikir anak-anak ini artinya mereka tidak mampu untuk menyerap pelajaran dengan cepat. Tapi ketika melihat mereka di sini, mereka adalah orang-orang yang lapar dengan ilmu, lapar sekali dengan ilmu. Ketika datang ke sini, mereka bertanya, tertarik, melihat guru, melihat buku, melihat apapun yang baru, mereka sangat tertarik. Artinya itu adalah titik di mana mereka bisa menemukan masa depan yang lebih baik. Ketika mereka rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Begitu. Menyambung cerita saya tentang elang dan ayam. Anak-anak pemuda-pemuda SM3TN adalah elang-elang terbaik Indonesia yang didatangkan dari lembaga-lembaga tinggi yang mereka kemudian diterbangkan ke Papua, diterbangkan ke Jayawijaya, diterbangkan ke desa ini Sobukmo. Elang-elang itu kemudian menghampiri telur-telur elang. Kan bisa jadi hari ini mereka telur-telur elang, tapi karena dirami oleh lingkungan ayam, maka mereka akan menjadi telur, akan menjadi ayam. Sama, tidak bisa terbang. Harusnya mereka bisa terbang. Orang-orang, kita tahu saat ini orang-orang kulit hitam juga adalah orang-orang yang hebat. Pemimpin-pemimpin negara adidaya seperti Amerika itu orang-orang kulit hitam. Artinya, ada kesempatan di mana mereka bisa menjadi orang yang besar. Bisa membangun Papua, bisa menciptakan kesejahteraan banyak hal. Nah, SM3T ini adalah harapan baru bagi mereka, elang-elang yang akan mengerami telur-telur elang yang ada di sini, agar telur-telur elang ini tidak menetas seperti layaknya ayam. Mereka harusnya bisa terbang. SM3T waktu di sekolah mereka anggap sebagai guru, tapi waktu keluar mereka anggap sebagai kakak. Mereka rangkul anak-anak semua, jadi mereka sangat senang. Jadi mereka sayang sekali SM3T karena kerjasama dengan guru-guru maupun masyarakat sangat bagus. Saya ingin SM3T ini berjalan tidak hanya sampai angkatan 5, tetapi ada angkatan-angkatan selanjutnya. Karena menurut saya pribadi, program SM3T ini luar biasa untuk masyarakat, terutama di daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal, luar biasa. Jadi kalau bisa program ini terus dilanjutkan, jangan berhenti sampai angkatan 5. Ada 3 kata yang saya sampaikan ketika bertemu mereka, ketika pertama kali dalam bahasa Papua. Anhit Walu, artinya saya menyukai dan atau mencintai mereka.